Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 12 PKP. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan ini masih di mata pelajaran Humas dan Keprotokolan. Sebelum mulai pelajaran ya, sedikit saja Ibu ulas tentang tugas yang kemarin ya. Rata-rata kalian sudah bisa ya. Cuman ada beberapa yang Ibu komentari untuk membuatnya kalimat yang ada yang bisa saya bantu itu masih jarang ya. Yang kedua, ini kan bermain peran ya, dan di percakapannya itu kan sesuai dengan petunjuk lakuan, misalnya ke ruangan bos ya sambil mengisi buku tamu. Nah itu di apa namanya kan diaplikasikan dalam sebuah gerakan gitu. Jadi bukan membaca teks depan dan belakang gitu ya. Berhadapan-depan itu bukan. Jadi ya memang sesuai dengan perannya gitu ya, peran sekretaris ya, bagaimana cara menerima tamu ya, menawarkan bantuan gitu harus ini ya, karena nanti di USK ujian sertifikasi kompetensi di ujung kalian kelas 12 itu diujikan bermain peran. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang masih satu klaster ya, satu klaster dengan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu adalah memberikan pelayanan prima, cara menghandle tamu itu termasuk di klaster memberikan pelayanan prima. Sekarang Ibu masuk ke mengelola pertemuan rapat dan itu juga masuk di klaster pelayanan prima. Baik, kita mulai saja. Ya, apa sih rapat itu? Ya kan? Nah, kalau yang kalian mungkin kemarin sudah ikut di pelatihan LSP, pasti sudah tahu ya, minimal masih ingat ya apa sih itu rapat gitu kan. Nah, biar nggak terlalu makan waktu, marilah kita bahas tentang definisi rapat dan jenis-jenis rapat ya. Pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis rapat. Nah, dari gambar ini tentunya kalian bisa mendefinisikan apa sih itu artinya rapat. Nah, ini kan banyak orang orang bertemu, dan bertemunya itu bukan hanya sekedar bertemu kan, pasti ada sesuatu yang akan dibicarakan atau akan dibahas. Nah, jadi kita simpulkan bahwa rapat itu adalah menurut Wikipedia itu merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Nah, menurut pengertian rapat menurut ahli Wursanto itu yaitu suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi baik swasta maupun pemerintah. Nah, kalian sudah tahu ya definisinya rapat. Nah, lalu untuk apa sih rapat itu? Fungsinya yang pertama adalah untuk memecahkan suatu masalah, ya kan? Yang kedua, menyampaikan informasi sebagai forum demokrasi, sebagai alat koordinasi dan sarana bernegosiasi serta sebagai ketentuan hukum. Nah, jadi rapat itu bukan hanya sekedar pertemuan, bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tetapi ada fungsinya atau ada tujuannya. Nah, seperti gambar yang kalian lihat ini ya, ini gambaran beberapa karyawan ya sedang melakukan suatu pertemuan ya, pasti ada sesuatu yang dibicarakan untuk mendapatkan rumusan satu tujuan gitu ya. Nah, untuk materi berikutnya adalah menurut jenis-jenis rapat ya. Jenis-jenis rapat yang pertama itu adalah menurut tujuannya. Nah, menurut tujuannya itu ada yang namanya rapat penjelasan, ada yang namanya rapat pemecahan ya. Nah, ada rapat perundingan. Terus ada yang menurut sifatnya, ada resmi, ada tidak resmi, ada terbuka ya, ada tertutup. Berikutnya nomor 3 adalah rapat menurut jangka waktunya. Jadi mengenai waktu, ada mingguan, ada bulanan, ada semesteran, ada tahunan. Yang keempat, menurut frekuensinya, yaitu rapat rutin dan insidentil. Ya. Yang kelima, yaitu menurut hubungan dalam organisasi
ada vertikal, ada horizontal. Dan yang terakhir itu adalah rapat menurut pelaksanaannya, rapat kerja terpimpin dan rapat kerja terbuka. Nah, kalau ini kalian paham nggak nih arti dari semua jenis-jenis rapat ini ya? Kita bahas, bukan kita bahas, Ibu jelaskan sedikit saja ya, satu persatu tapi sedikit saja ya. Yang pertama adalah rapat penjelasan, berarti rapat yang dilakukan atau diselenggarakan untuk menjelaskan sesuatu masalah kepada peserta rapat. Nah, kalau rapat perpecahan masalah biasanya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi ya, karena pemikiran lebih dari satu kepala itu lebih bagus ya. Jadi berkumpul, bertemu untuk memecahkan satu masalah. Nah, tadi yang di atas ya, di ketinggalan satu ya, rapat perundingan ya. Menurut tujuannya itu ada juga rapat perundingan, biasanya untuk merundingkan sesuatu. Contoh, misalnya tentunya kalian itu nggak usah jauh-jauh ke perusahaan besar ya. Kalian di kelas, misalnya di kelas itu ada suatu perselisihan dengan teman ya, baik masalah apa aja ya kan, masalah merasa iri atau masalah yang lainnya ya, atau masalah pacar mungkin ya. Nah, jangan pacaran. Itu teman kalian mengadakan pertemuan untuk merundingkan bagaimana si A dengan si B ini bisa berbaikan, bisa hubungan harmonis lagi seperti dahulu. Nah, itu ya. Yang kedua adalah menurut sifatnya. Ada yang namanya sifat resmi ya. Resmi itu orang sering menyebutnya dengan sifat formal ya. Jadi diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang penting ya. Oke. Biasanya di rapat resmi ini akan berlaku suatu peraturan-peraturan ya. Yang kedua adalah rapat tidak resmi atau orang sering menyebutnya dengan informal, ya kan? Nah, ini untuk membahas biasanya suatu masalah, tetapi tidak begitu direncanakan seperti rapat yang resmi dan tidak ada aturan-aturan yang bersifat mengikat. Ya. Kalau yang ketiga, rapat terbuka itu biasanya dihadiri oleh semua anggota, ya, semua anggota informasi, semua anggota perusahaan itu bersifat terbuka. Ya. Kalau yang bersifat tertutup biasanya dihadiri oleh orang-orang tertentu, karena apa? Yang dibahasnya itu adalah masalah yang rahasia, gitu ya. Selanjutnya, rapat berdasarkan jangka waktunya. Kalau berdasarkan jangka waktunya, kalian tentunya tahu ya, rapat mingguan itu berarti setiap minggu. Rapat bulanan berarti setiap bulan. Rapat semesteran, ayo ada yang tahu? Ya, setiap 6 bulan sekali. Rapat tahunan berarti setiap tahun, ya kan? Nah, kalau rapat tahunan, ada yang bisa memberikan contohnya? Ya, biasanya Dewan Komisaris, ya kan? Rapat Dewan Komisaris itu diadakan setiap tahun, gitu. Yang keempat itu adalah menurut frekuensinya, ya, rutin dan insidental, ya. Rutin itu berarti terjadwal, ya, misalnya setiap tanggal 15 setiap bulan misalnya ya, atau setiap minggu, ya, minggu terakhir atau minggu yang kedua itu namanya rutin. Tetapi kalau rapat insidental itu akan dilakukan jika urgensi, ya, waktunya urgen. Saat ini memang harus dirapatkan ya, walaupun tidak terjadwal, namanya rapat insidental. Nah, Ibu kan sudah menyampaikan nih jenis-jenis rapat, definisi rapat ya. Nah, sebenarnya ya untuk materi yang klaster keempat layanan prima di awal pembahasan ini, insya Allah Ibu belum bisa memberikan tugas ya, hanya saja
Mungkin kalian cukup mengisi link absen yang ada di deskripsi. Jadi untuk tugasnya ini layanan Prima ini tugasnya banyak loh ya. Di materi mengelola pertemuan rapat ini banyak sekali tugas dan prakteknya. Nah, kalian harus menyimak pembelajaran Ibu dari awal sampai dengan akhir ya. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu. Semoga kalian nanti di ujung pelajaran ini ya bisa menerapkannya baik di ujian nanti di USK, uji sertifikasi kompetensi maupun di dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.